Just don't, just don't, just don't believe it. Just don't, just don't, just don't believe it. Just don't, just don't. Yo, balik lagi ke Behind the Lights, sebuah media untuk mendokumentasikan kreativitas dan knowledge dari pegawai PLN UP 3 Bima. Sesi selanjutnya itu tentang masa depan Metrik B. Wah, berat kan? Berat nih. Pertanyaan awal buat teman-teman tim Metrik B. Kan kalau di perusahaan kita ya di PLN ini pertama regenerasinya tuh cepat, pindah tuh unpredictable gitu, ada yang bisa lama, ada yang bisa sebentar tiba-tiba pindah gitu. Kalian ini gak sih nyiapin strategi khusus biar gimana sih si Metrik B ini bakal tetap eksis di sini gitu, maksudnya entah meregenerasi timnya dan segala macamnya, seperti apa tuh usaha kalian buat itu gitu. Silakan, mungkin bisa jawab. Apakah kalian pernah bikin video atau bikin tutorial atau apa gitu? Meninggalkan suhunya. Enggak lah, pasti ya Tinggalin kita Willy tetap di sini ya. ya. Aneh. Nah, jadi kalau untuk mempertahankan si Metrik B ini tetap hidup sampai nanti ya tetap kita regenerasi, kita sharing ilmu nanti ketika ada pegawai-pegawai baru yang bahwasannya menginformasikan ini loh produk kita yang sudah dikenal, jangan sampai putus di tengah jalan. Karena pada dasarnya membuat sepeda listrik itu bukan hal yang susah. Sebenarnya mudah ketika sudah ada niat. Sangat simpel karena kan sepeda listrik ini tidak banyak komponen, cuma baterai, controller sama motor udah jadi. Kalau motor konvensional kan ada token, seher, banyak sekali, piston dan lain-lain. Belt apa segala macam gitu ya. Iya, kalau ini kan cuma 3 part aja intinya udah selesai. Selain spare part sepeda pada umumnya hanya Iya, itu gitu. betul. Sempet gak sih kepikiran dibikin buku atau ya manual book tadi? Sempat atau ngobrol sih sama Mas Willy, mau bikin jurnal, tapi Jurnal. belum terrealisasi ya. jurnal yang isinya proses cara pembuatan mungkin Iya, biar apapun catatan tantangannya atau kendalanya kita catat di sana. Terus solusinya apa yang udah kita ketemu, sebenarnya mau buat itu, tapi masih jadi PR kita Mas ya, belum bikin. lumayan tuh bikinnya, banyak juga kayaknya harus detail ya kan, dibikin dari depan sampai ke belakang, apa Ya, aja yang lumayan harus banyak. dikerjain. User manual aja Nah. kalau dibuat bener itu kan banyak, apalagi betul, cara betul. pembuatan. Iya benar. Nah terus di posisi ini nih, maksudnya sekarang udah pada punya si Metrik B ini, ibaratnya udah punya apa ya, kayak tempat khusus lah gitu di NTB kan, dengan planningnya ke depan tadi, kelanjutan si MOU PKS tadi dan segala macam. Dari teman-teman sendiri ada nggak sih yang masih pengen dicapai gitu dari sebelumnya, yang emang senang-senang terus akhirnya dibawa sama manajer dengan manajemen gitu ke sana kemari, terus ada nggak sih apa yang dicapai lagi? Apakah ini pengen mungkin ikut kompetisi atau apa, mungkin ada nggak yang pengen dicapai ke depan lagi dari si Metrik B ini? Terserah, mungkin mau bisa rencana dicetak massal atau apa. Nah, itu sebenarnya cita-cita besar kita dulu. Waktu Goalsnya awal-awal si pendiri, bukan si pendiri ya, yang punya ide ya, Pak inisiator Oki, ya, inisiator. Pak Oki dan lain-lain. Itu sebenarnya kita berharap bahwasannya ini Metrik B yang megang PLN dan PLN yang memproduksi, baik itu lewat anak perusahaan ataupun lewat pusertif, usaha rilis ataupun semualah bidang yang dipunyai sama PLN. Karena apa? Karena PLN ini kan punya yang pertama adalah SDM yang udah mumpuni, memang basicnya rata-rata engineer, apalagi electrical.
Kemudian yang kedua kita soal peralatan juga pasti sudah ada gitu. Yang ketiga sebenarnya ini pangsa pasar yang bahwasannya sangat-sangat menggiurkan karena namanya perusahaan itu kan kita harus berubah. Contoh Nokia yang nggak mau berubah, yang awalnya hanya produksi HP itu aja, akhirnya tenggelam karena ada Android. Dan kita pun juga mungkin di PLN lama-lama juga akan seperti itu dengan adanya adaptasi ya, baterai. adaptasi sama zaman. Kalau kita lihat kan dulu film-film kan kadang kalau di film kan rumah kalau zaman ke depan mungkin udah punya pembangkit sendiri mungkin pakai Solar panel. iya solar panel ataupun sudah ada pengembangan menggunakan nuklir kecil via perumahan kan kita juga nggak menutup kemungkinan itu terjadi. Berharapnya ke situ ya kayak inilah Tesla dulu produknya nggak diyakinin dan sekarang ternyata jadi mimpin ya, dia udah mulai leading di pasar kendaraan listrik gitu kan. Mungkin kalau saya mau perjelas sih mungkin ibaratnya kayak si PLN ini apa namanya? Kan udah punya anak perusahaan gitu, ada yang bergerak di internet dan lain sebagainya macam. Mungkin ada salah satu tempat yang emang betul. Ya udah gitu bergerak fokus di develop, membuat masal gitu. Iya. Dan tempatnya di Jawa. Benar-benar sekalian ya gitu, sekali menyelam minum air gitu ya. Soalnya bisa jadi proses bisnisnya juga harus beradaptasi gitu ya, bukannya kita ngedoain perusahaan sendiri kenapa-napa, cuman namanya sekarang zaman zaman digital, segala everything change in seconds gitu ya. Terus kalau kita nggak siap-siap bisa jadi malah kita yang ketinggalan gitu. Betul. Yang lain mungkin ada Mas Willy ke depan apa itu harapannya yang dicapai dengan Matrix B ini? Kalau harapan saya sendiri ya sebenarnya saya pengen sharing ke orang lain juga, termasuk ke eksternal juga, ke IKM itu, biar mereka juga bisa bikin benar-benar sepeda listrik dari mereka sendiri. Entah mereka bikin brandnya dia sendiri atau gimana, atau mengembangkan dari sini. Pokoknya biar bukan Matrix B-nya ya, tapi mindset teknisnya keinginan tentang sepeda listrik ya, memperkaya kompetensinya. Iya, kompetensinya itu dimiliki oleh orang banyak, termasuk yang di luar juga. Jadi lebih ke sharing ilmunya yang Mas Willy pengen sharing, lebih banyak orang lagi yang terlibat, jadi lebih banyak lagi yang bikin gitu mungkin ya. Iya. Oke, lebih sharing kompetensinya itu bagus. Mas Wildan mungkin ada harapan lain? Ya kurang lebih sih saya gabungin dari Mas Hafid sama Mas Willy. Ya, oke. Kalaupun memang ini sepeda listrik bisa didukung sama perusahaan, mungkin bisa jadi hal yang bagus. Karena tadi itu perubahan saat ini bisa berubah sekian detik saja. Yang kedua tadi bagus Mas Willy yang ingin sharing. Karena memang kita salah satu keinginan saya juga sih membuat pikiran orang-orang yang di luar itu bikin sepeda listrik itu gampang kok. Jadi nggak serumit yang dilihat orang. Jadi dari tiga part penting itu sudah bisa bikin. Kurang lebih sih kalau misalnya orang punya sepeda itu mau modif. Kalau harganya mulai dari 4 juta, setidaknya lah 4 juta itu untuk beli motor listrik itu sudah bisa jalan, ya kan Mas ya? Iya. Untuk motor listriknya. Jadi satu set motor kit ya istilahnya ya. Iya. Kit 4 juta setidaknya lah kurang lebih itu sudah bisa kita pakai. Mau digunakan untuk berangkat kerja oke, mau ibu-ibu bawa ke pasar oke. Yaitu tadi jangkauan 85 km setara Rp800. Kebayang? Iya, kebayang. Per 10-nya dari
bahan bakar minyak. Ya. Kurang lebih gitu. Oke. Pertanyaan terakhir. Tentunya di sisi manajemen dan perusahaan pun kan ya di sisi di SDM dan segala macam pengennya tuh ini jadi ke depan tuh jadi lebih banyak lagi gitu inovasi-inovasi yang emang mungkin awalnya nggak kepikiran atau disangka gila mungkin bikin sesuatu tapi ternyata mungkin malah jadi sesuatu gitu diremehin orang dan segala macam gitu. Nah, jadi penutup hari ini mungkin teman-teman bisa nyampaikan nih masing-masing buat yang ngedengar dan sebetulnya tuh mereka punya ide gitu. Cuman bingung atau mungkin nggak pede gitu atau ragu takut kayaknya ini muluk-muluk gitu apa. Mungkin teman-teman bisa ngasih pesan ke para pendengar nih. Gimana nih? Masing-masing lah. Coba Mas Willy dulu. Kalau buat teman-teman yang punya ide tapi belum berani atau ragu-ragu buat mulai. Silakan Mas Willy. Apakah harus banyak browsing dulu, cari temen, cari donatur mungkin atau apa? Silakan Mas Willy. Saya terinspirasi dari Mas Hafid. Ngasih. Gimana tuh? Kalau punya ide dan emang itu berangkat dari sebuah masalah penting tuh dan kegelisahan gitu ya, ada iya, kegelisahan. Masalah entah itu tentang proses bisnis atau kerja rutin yang bisa dipermudah lagi dengan sesuatu yang dibikin. Harus banyak-banyak ngobrol ke teman-teman yang lain, terus nanti bisa juga diobrolin ke tingkat atas biar dapat support dari manajemen itu sendiri. Sama kayak yang dibilang sama Mas Hafid tadi. Berarti buat teman-teman di luar sana yang punya ide banyak-banyak ngobrol. Kalau dari Mas Willy ngobrol baik ke temen, baik ke atasan, siapa tahu feedbacknya justru malah mendukung dan memperlancar gitu ya biar jadi produknya. Nice. Mas Wildan mungkin Mas Wildan. Kalau saya sih setidaknya kita kumpul ke komunitas yang positif, komunitas yang sepemikiran. Ya pas kebetulan di bagian perencanaan waktu itu sama-sama pemikirannya, idenya jadi satu, waktu satu pemikiran. Itu kan salah satu contoh, misalnya satu komunitas atau satu kelompok sama-sama pingin bikin ini, visi misinya sama kasarnya. Dan itu jadi salah satunya pengembangan diri kita juga kan. Akhirnya lanjut bisa disupport sama manajemen. Jadi salah satunya kita juga libatkan manajemen, salah satu bagian di manajemen itu supaya kita disupport. Itu sih. Kalau dari Mas Wildan berarti cari lingkungan yang tepat gitu ya. Karena lingkungan yang tepat itu yang bikin ngasih energi tambahan gitu ya buat sama mendukung. Kalau nemu sama-sama orang yang satu pemikiran, wah ini kayaknya makin terlihat mungkin gitu. Kalau ketemu orang-orang yang skeptis kayaknya malah jadi nggak jadi gitu kan. Oke, menarik. Mas Hafid. Kalau saya, kalau untuk teman-teman yang punya ide lebih ke optimis sama percaya diri ya. Jadi apa yang menjadi ide kita yang sekarang mungkin tidak ada dan mungkin dianggap sama orang dianggap remeh, ya nggak usah takut. Kalau menurut kita itu berguna dan bermanfaat, gas aja. Dan ketika kita merasa itu bukan ilmu saya nggak bisa soal itu. Zaman sekarang tidak ada yang tidak ada di dalam internet. Jadi kalau kita butuh informasi, butuh belajar sangat banyak. Di sisi lain ya butuh ngobrol, yang harus satu pemikiran, harus butuh informasi. Kita harus optimis dan yakin bahwasanya kita bisa. Kalau terkait kendala, semua hal di dunia ini nggak ada yang tidak ada kendala, pasti ada masalahnya. Sama kita mau untuk mencari solusi pasti ada. Kenapa enggak gitu untuk melangkah ke selanjutnya, contoh melakukan ide-ide yang baru. Jadi lebih ke internal orangnya gitu ya. Kalau punya ide ya browsing atau ibaratnya cari informasi sebanyak-banyaknya gitu. Dan
percaya aja gitu bakal jadi sesuatu. Setelah itu ya tadi cari lingkungan, dan akhirnya kalau udah ketemu teman-teman yang sepemikiran tuh biasanya lebih semangat lagi gitu, sampai nanti kalau pesannya apa namanya Willy, ya udah ketemu lingkungan otomatis banyak tanya-tanya tuh, banyak ngobrol, akhirnya itu benar-benar jadi sesuatu. Oke, terima kasih banyak Mas Willy, Mas Wildan, Mas Hafid dan kedatangannya Sama Mas Arfian di podcast ini dalam rangka knowledge capturing PLN UP3 Bima. Oh iya, good luck juga buat investnya. Jangan lupa hari Kamis tanggal 26 November. Tim Metric B akan sharing-sharing lagi tentang sepeda listriknya lagi. Oke, mudah-mudahan lancar acaranya. Amin. Dengan animo yang sekarang udah berapa? 186. Udah jadi salah satu yang paling banyak di NTB. Semoga itu bukan peserta WA aja, nanti di Zoom sedikit. Nanti disangkanya malah masalah sharingnya di WhatsApp lagi ya, bukan di Zoom, bukan di YouTube. Saya mini show join banyak grup, gak ada yang masuk Zoom-nya. Istimewa. Oke, makasih banyak ya kedatangannya. Kita akhiri podcast sore ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.